wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabilah dengan NIM 1B1211184. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi pelayanan farmasi klinik di habis itu pelayanan farmasi klinik di rumah sakit. Nah, pelayanan farmasi klinik di rumah sakit ini adalah salah satu bagian penting dalam pelayanan kefarmasian yang difokuskan pada interaksi langsung antara apoteker dan pasien dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien melalui pengelolaan terapi obat yang aman dan efektif. Dalam konteks ini, farmasi klinik mencakup beberapa aspek yang berhubungan dengan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan habis pakai atau disingkat BMHP. Nah, pada sediaan farmasi ini mencakup obat-obatan yang digunakan untuk pengobatan atau terapi pasien. Pelayanan farmasi klinik ini bertugas untuk memastikan bahwa obat yang diberikan kepada pasien sesuai dengan kondisi medis mereka, dengan dosis yang tepat, dan diberikan melalui cara yang benar. Yang kedua, ada alat kesehatan. Nah, di mana alat kesehatan ini adalah peralatan medis yang digunakan dalam mendiagnosis, pemantauan atau terapi pasien, seperti alat untuk pengukuran tekanan darah, alat untuk pemantauan kadar glukosa darah, atau alat untuk pernapasan. Apoteker klinik dapat memberikan informasi tentang penggunaan yang benar, cara merawat, serta indikasi dan kontraindikasi alat kesehatan tersebut. Ketiga, ada bahan medis habis pakai atau BMHP, yang dimana ini merupakan bahan-bahan yang digunakan dalam perawatan medis yang tidak bisa digunakan lebih dari satu kali. Contohnya seperti jarum suntik, kateter, perban, atau masker bedah. Yang keempat, ada tanggung jawab langsung kepada pasien. Pelayanan farmasi klinik di rumah sakit berfokus pada pendekatan pasien secara langsung, di mana apoteker klinik ini bekerja bersama dengan dokter dan tenaga medis lainnya untuk merencanakan dan mengelola terapi pasien secara keseluruhan. Dan yang terakhir, ada meningkatkan kualitas hidup pasien. Dengan memastikan pengelolaan terapi yang tepat, pasien dapat lebih cepat pulih, mencegah komplikasi, dan merasakan efek terapi yang maksimal. Secara keseluruhan, pelayanan farmasi klinik di rumah sakit bertujuan untuk mengintegrasikan ilmu kefarmasian dengan praktik klinis untuk memberikan manfaat maksimal bagi pasien, baik dalam hal pengobatan, perawatan, maupun edukasi terkait kesehatan dan terapi yang mereka jalani. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Anggarani dengan NIM di 1B1211190. Jadi saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari farmasi klinik. Jadi tujuan pertama itu ada peningkatan keamanan pasien dengan cara meminimalkan risiko kesalahan obat dan interaksi obat yang berbahaya. Yang kedua itu ada pengoptimalan terapi obat dengan cara menyusun regimen terapi yang efektif berdasarkan kondisi klinis pasien. Yang ketiga itu ada edukasi pasien. Jadi para farmasis dapat memberikan informasi mengenai penggunaan obat, efek samping obat, dan kepatuhan terhadap terapi. Lalu yang keempat itu ada pengawasan pengobatan. Jadi pengawasan pengobatan ini kita dapat memantau respon pasien terhadap terapi untuk menyesuaikan jika diperlukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dengan NIM D1B1211171. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat pelayanan farmasi klinik di rumah sakit yang memiliki beberapa poin, yaitu yang pertama, keamanan obat. Mengurangi risiko keamanan dalam penggunaan obat seperti dosis yang salah dan interaksi obat. Yang kedua adalah optimasi terapi, yaitu dengan membantu pemilihan dan pengelolaan terapi obat secara efektif sesuai dengan kondisi pasien. Yang ketiga adalah mengedukasi pasien, yaitu dengan memberikan informasi penting tentang pengobatan seperti cara penggunaan obat, efek samping obat, dan kepatuhan.
Yang keempat adalah memantau terapi, yaitu dengan memantau efek terapi dan reaksi pasien yang memungkinkan penyesuaian pengobatan yang baik dan benar. Yang kelima adalah mengurangi biaya. Dengan pengelolaan terapi obat yang baik dan benar, maka dapat mengurangi biaya pengobatan dalam jangka panjang sehingga dapat bermanfaat bagi pasien. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Mustika dengan NIM D1B1211191. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelayanan farmasi klinik di rumah sakit, yaitu yang pertama ada pengkajian resep. Pengkajian resep adalah proses pemeriksaan resep yang bertujuan untuk menganalisis adanya masalah terkait obat, seperti kelengkapan administratif, kesesuaian farmaseutik, dan pertimbangan klinis. Yang kedua, dispensing, yaitu rangkaian proses mulai dari penyiapan dan penyerahan obat kepada pasien atau keluarga pasien itu sendiri. Yang ketiga, pelayanan informasi obat atau PIO. Pelayanan informasi obat merupakan kegiatan yang dilakukan oleh apoteker dalam pemberian informasi mengenai obat yang tidak memihak, dievaluasi dengan kritis dan dengan bukti terbaik dalam segala aspek penggunaan obat kepada profesi kesehatan lain. Dan yang keempat, konseling. Konseling merupakan proses interaktif antara apoteker dengan pasien atau keluarga pasien untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan, sehingga terjadi perubahan perilaku dalam penggunaan obat dan menyelesaikan masalah yang dihadapi pasien. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmawati dengan NIM D1B1211197. Di sini saya akan memaparkan materi yang kita bawa yang kelima, yaitu pelayanan kefarmasian di rumah, home pharmacy care. Apoteker sebagai pemberi layanan diharapkan juga dapat melakukan pelayanan kefarmasian yang bersifat kunjungan rumah, khususnya untuk kelompok lansia dan pasien dengan pengobatan penyakit kronis lainnya. Keenam, pemantauan terapi obat atau PTO itu merupakan proses yang memastikan bahwa seorang mendapatkan terapi obat yang efektif dan terjangkau yang merugikan. Yang terakhir, monitoring efek samping obat atau MITO merupakan kegiatan pemantauan setiap respon terhadap obat yang merugikan atau tidak diharapkan yang terjadi pada dosis normal. Sekian, terima kasih. Kenalkan, nama saya Wulansari dengan NIM D1B1211194. Di sini saya akan menjelaskan tentang SOAP atau SOAP. Yang pertama, S. S ini sebagai subjektif, jadi subjektif ini data tentang apa yang dirasakan pasien atau apa yang diamati tentang pasien. Jadi ini merupakan gambaran apa adanya mengenai pasien yang diperoleh dengan cara mengamati, berbicara, dan merespon dengan pasien. Kemudian yang kedua ada objektif. Jadi objektif ini riwayat pasien yang terdokumentasi pada catatan medis dan hasil berbagai uji dan evaluasi klinik, kemudian tanda-tanda vital, hasil tes lab, uji fisik, hasil radiografi, CT scan, kemudian obat yang digunakan sekarang termasuk dalam objektif dan harus dikaitkan dengan problem kesehatan pasien. Kemudian yang ketiga ada asesmen. Jadi asesmen ini sebagai seorang farmasis kita harus dapat menginterpretasikan data subjektif dan objektif untuk setiap masalah pasien, mengembangkan rekomendasi terapi, mengikuti atau memonitor respon terhadap suatu terapi, dan mendokumentasikan adanya adverse drug reaction atau efek samping. Kemudian yang keempat yaitu plan atau planning. Jadi plan ini hal-hal yang dilakukan terhadap pasien seperti treatment yang diberikan termasuk obat yang harus dihindari, kemudian pemantauan atau terapi dan toksisitas, kemudian komunikasi dengan penyediaan layanan kesehatan khususnya di rumah sakit.
Sekian penjelasan dari saya.